Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ala niyatil futuh wal manuh wal rusuf wa tabatin nasuh wa salahil jasadi wal ruh wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Seluruh ma'alib hadal kitab Kiai Haji Mahmud Yunus wa usulih wa furaih wa dhabil hukuki alim mujma'in wa syekh marumbi ruhi Sayyidil Walid Al-Habib Abdul Rahman bin Ahmad bin Abdul Qadir Al-Sigab wa syekh marumbi ruhi Ki Haji Hasan Basri Abu Bakar wa syekh marumbi ruhi Ki Hafizuddin wa usulihim wa furaihim wa dhabil hukuki alim mujma'in anna Allah Ta'ala yataghashahum birrahmah wal maghfirah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ومن ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Silakan dibuka kitab Fiqhul Wadih. Ada di halaman 342 ya. Hikmatus Salatil Istisqa. Itu. Hikmatus Salatil Istisqa halaman 42 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu. Hikmatu Salatil Istisqa'i wa hikmatuha al-iltija'u ila Allah Ta'ala fi kashfi ad-darari wal bala'i wa tabdil al-usri bil yusri wal i'tirafu bi annahu wahdahu qadirun ala dhalika wal isyaratu bi annahu la yajuzu al iltija'u fi daf'il musibati ila ghairillahi kal asnami wal kuburi qasrus salati yajuzu lil musafiri ay yaqsura as-salata ar-ruba'iyyata fa yusalli salat az-zuhri aw al-'asri aw al-'isha'i
rak'ataini badalan min arba'i raka'atin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Radiyallahu ankum ajma'in. Hikmatu salatil istisqa'i. Hikmah yang terdapat di dalam salat istisqa, yang sudah sama-sama kita ketahui bahwa yang namanya istisqa itu, salatul istisqa artinya salat minta hujan. Ketika terjadi musim kemarau, lama sekali tidak turun hujan, maka di situ ada salat namanya salatul istisqa, yang sudah kita bahas pada pertemuan yang telah lalu, bahwa dikerjakan dengan sebanyak 2 rakaat. Ya. Nanti ketika dia takbir, khatibnya ketika dia naik mimbar diganti bukan Allahu Akbar, tapi dengan istighfar, diganti dengan istighfar. Ya. Ketentuannya sama seperti sholat id. Ya. Rakaat yang pertama 7 takbir, rakaat yang kedua 5 kali takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, nanti kalau khutbahnya, khatibnya, takbirnya yang 9 khutbah pertama, dan khutbah yang kedua yang 7 takbir. Khutbah pertama 9 takbir, khutbah yang kedua 7 takbir. Itu diganti dengan istighfar. Dan namun ada hikmah yang terkandung di dalam salatul istisqa. Hikmatu salatil istisqa, hikmah yang terkandung di dalam salat minta hujan. Apa hikmahnya? Wa hikmatuha al-iltija'u ilallahi ta'ala. Hikmahnya yang terkandung di dalam salatul istisqa itu, bahwa di dalam kita melaksanakan salat istisqa itu ada al-iltija. Iltija ilallahi ta'ala, meminta perlindungan, berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala fi kasfid darari, yaitu agar Allah Subhanahu wa ta'ala membuka ataupun menghilangkan bahaya yang sedang terjadi. Bahaya, ujian, cobaan ataupun musibah, wal bala, malapetaka. Di situ kita berarti minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, berarti di situ kita menunjukkan bahwa kita ini adalah orang yang lemah. Ya. Orang yang lemah, orang yang kurang segala-galanya, merupakan orang yang butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi agar hilang, agar terbuka mara bahaya yang terjadi pada saat itu, wal bala, begitu juga bala musibah yang menimpa pada negeri itu.
Ya, karena dampaknya yang namanya kemarau itu bisa bikin jumlah polusi udara gitu. Ya kan? Nah, karena banyak tanaman-tanaman yang mati. Karena nggak kesiram dengan air hujan, tanaman pada mati, nah, sehingga terjadilah yang namanya polusi udara. Ya, jadi udara nggak sejuk, udara nggak segar, udara nggak sehat, ya, sehingga efeknya itu dapat mempengaruhi kita punya kesehatan akhirnya. Ya, jadi banyak juga orang yang sakit jadinya. Para petani kalau musim kemarau banyak yang gagal panennya, sehingga petani itu kebanyakan petani dia kehilangan mata pencarian, ya, karena nggak ada air. Nah, jadi sawah-sawah mereka, kebun-kebun mereka itu nggak ada yang bikin subur untuk menyirami dia punya tanaman-tanaman ataupun kebun-kebun gitu. Nah, jadi kan itu bikin bahaya, gagal panen, sehingga nanti harga di pasaran tentunya bakal melonjak harganya. Ya. Nah, wa tabdilil usri bil yusri, ya, dan menggantikan kesulitan dengan kemudahan. Ketika itu kita sedang merasakan kesusahan, ketika itu kita sedang merasakan kesulitan dikarenakan musim kemarau yang berkepanjangan sehingga terjadi kekeringan, ketidaksuburan, kesehatan pun menjadi terganggu, maka kita minta perlindungan kepada Allah agar diganti yang namanya kesulitan itu menjadi kemudahan. Menjadi kemudahan. Kalau di dalam Al-Quran apa? Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri, kan 2 kali itu. Nah, kalau kita belajar nahwu di situ kita bisa ngerti ada nakirah, ada ma'rifah. Inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Al usri itu dia bentuknya ma'rifah, karena ada alif lam. Nah, dalam kaidah al-ma'rifah idza u'idat kanatis tsaniyatu ainal ula. Yang namanya bentuk ma'rifah, salah satu di situ ada ma'rifah itu ada al, inna ma'al usri. Ma'rifah kalau diulang dengan sebanyak 2 kali, yang pertama itu ma'rifah inna ma'al usri yusra, ya, disebut lagi inna ma'al usri yusra, berarti di situ kanatis tsaniyah ainal ula, berarti diri yang kedua yang disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Tuh, usri yang kedua itu sama seperti usri yang pertama. Berarti kesulitannya satu, dia juga. Kesulitannya apa? Satu, dia juga. Tapi ketika disebutkan yusra itu pakai nakirah. An-nakirah idza u'idatis tsaniyah kanatis tsaniyah ghairal ula. Nakirah kalau disebut sebanyak 2 kali. Tadi yang pertama nakirah, inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. 2 kali nakirahnya disebut. Berarti kanatis tsaniyah ghairal ula. Berarti yang kedua itu merupakan bukan yang pertama, beda. Berarti di sini kemudahan ada berapa? Ada 2. Sedangkan kesulitan ada apa? Ada 1. Nah, la yaghlibal usru yusrain. Tidak akan mengalahkan satu kesulitan itu oleh 2 apa? Akan 2 kemudahan. Ya. Jadi kesulitannya 1, kemudahannya 2. Jadi setiap kita ditimpa ujian, cobaan yang bikin bisa goyang kita, ekonomi kita, segala macam kesusahan apa aja di alam dunia ini, insya Allah kalau kita mau mendekatkan diri kepada Allah pasti ada jalan deh.
Pasti ada jalannya. Janji Allah tuh. Di mana ada kesulitan, di situ ada kemudahan. Jadi satu kesulitan, tapi di situ ada dua kemudahan. Itu. Intinya kita dekatkan diri kita kepada Allah. Kuncinya takwa. Al-makhraj minas syada'id. Ya. Al-makhraj minas syada'id artinya apa? Ada jalan keluar dari segala macam kesulitan, masalah-masalah yang kita hadapi di alam dunia ini. Jadi antum jangan takut. Cuman antum ikhtiar, doa dan juga ikhtiar, insya Allah ada jalannya. Nah gitu. Doa kudu, ikhtiar juga harus. Jangan ikhtiar aja tapi doa enggak, ntar sombong. Ini kan hasil saya, karena saya kerja jalan ke sono kemari. Coba kalau saya nggak kerja. Nah, doa juga harus. Gitu. Jadi di samping kita ikhtiar juga doa. Di samping kita doa, ikhtiar juga. Gitu. Kayak kita punya penyakit, doa ya jalan, ikhtiar juga jalan. Begitu. Ya. Semua sakit tuh ada obatnya penyakit. Kecuali ilal maut, kecuali kematian. Mau dibawa kemana aja juga. Idza anshabatil maniyatu asfaraha alfaita kulla tamimatin la tanfa. Bila mana kuku-kuku kematian itu sudah mencengkramkan dirinya, alfaita kulla tamimatin la tanfa. Engkau dapati semua jampe-jampe. Kita mau jampe-jampe sembar-sembur, umpamanya pakai air ini, air itu. Segala macam obat dari dokter spesial, ya, spesialis gitu. Nah, kalau emang udah tiba saatnya datang ajalnya ya nggak bisa lagi kecuali kematian, kayak gitu. Ya. Nah di sini jadi ada hikmah kita minta perlindungan, pertolongan kepada Allah dalam segala macam kesulitan agar Allah Taala ganti menjadi kemudahan. Wal i'tirafu bi annahu wahdahu qadirun ala dzalik. Berarti di sini ada suatu i'tiraf. I'tiraf itu artinya pengakuan. Pengikraran diri. Yang sering kita baca di dalam doa kalau kita habis ngaji. Ya Rabbana i'tarafna bi annana tarafna. Nah, ya Rabbana tarafna, kita mengakui diri kita, mengikrarkan diri kita ini banyak lalainya, banyak dosanya, banyak salahnya, banyak khilafnya. I'tiraf tuh. I'tarafa ya'tarifu. Ya. Biasanya i'tarafa ya'tarifu pakai bi. Makanya di sini pakai bi. Wal i'tirafu bi. Bi annahu wahdahu, kita mengikrarkan diri kita, ya, diri kita berikrar mengakui dengan bahwasanya wahdahu, bi annahu ay bi annallaha gitu. Oh itu balik ke Allah, ya. Bi annahu ay bi annallaha wahdahu qadirun, dengan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa itu mampu ala zalika ay ala zalikal madzkur, atas apa yang telah disebutkan. Apa yang telah disebutkan tadi? Kasfid darar wal bala wat tabdil al usri bil yusri. Allah taala Maha mampu semuanya. Ya. Hanya Allah taala subhanallah, ya, Maha suci Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala, ya, menciptakan kita. Setelah kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak dibiarkan begitu aja. Terus dipantau, dibimbing, diperhatiin sama Allah Ta'ala. Rizkinya, ya, semuanya itu dalam pengawasan Allah. Nggak dilepas begitu aja. Ya. Kayak kalau kita bikin apa nih, umpamanya ada negara Jepang bikin motor, habis dijual kan udah laku motornya udah aja kan, terserah lu tuh motor mau rusak kayak mau gimana kan begitu. Tapi kalau Allah Ta'ala bikin kita, ciptakan kita, Allah Ta'ala ciptakan manusia, oh dari awal udah diperhatiin
Diciptain tuh kita sama Allah. Kemudian udah kita ada di alam dunia pun masih dalam pantauan Allah. Nggak dibiarin tuh masalah rizki kita. Segala macamnya itu semuanya apa? Allah Ta'ala atur. Ya. Jadi bukan berarti Allah Ta'ala udah bikin, udah ciptain kita ke alam dunia dilepas begitu aja. Enggak. Terus dibantu sama Allah Ta'ala. Ya. Yang kafir dibantu. Yang muslim dibantu. Jangan takut kita. Kafir aja bisa hidup. Ya. Dikasih makan gak sama Allah? Dikasih. Apalagi kita yang muslim. Apalagi kita muslim takwa lagi. Jangan takut. Wal isyaratu bi annahu la yajuzul al-iltija'u. Wal isyaratu bi annahu la yajuzul iltija'u. Dan di sini ada satu isyarat. Ada satu isyarat dalam sholat istisqa itu, dengan bahwasanya kita nggak boleh minta pertolongan, minta perlindungan fi daf'il musibah, di dalam menolak musibah yang kita hadapi, yang kita terima, ila ghairillah, kepada selain siapa? Kepada selain Allah. Kita doakan di situ, istisqa, gitu. Minta hujan, gitu, ya kan? Cuman Allah yang mampu nurunin hujan. Itu dulu kan yang musim paceklik kemarau kan, sampai pemerintah bikin hujan buatan, ya. Habis berapa miliar, ternyata kagak hujan-hujan. Ya, mau berapa miliar gua, sampai triliunan juga kalau Allah Ta'ala nggak kehendaki nggak bakal turun hujan, ya kan? Karena siapa? Yang berkuasa, yang berkehendak adalah Allah. Begitu. Ya. Kayak kita minum obat, kita sakit, ya. Yang nyembuhin siapa? Bukan obatnya. Siapa? Allah. Tapi banyak orang yang sakitnya sama, obatnya sama, ternyata yang ini sembuh, yang nggak sembuh. Berarti yang nyembuhin penyakit siapa? Allah. Nabi Musa waktu lagi sakit gigi, aduh sakit ngebet, sakit gigi, ya. Akhirnya kata Allah Ta'ala, noh, ambil daun nono. Kan diambil, kemudian dibeberin kayak gitu, baik besokannya. Yang kedua kalinya sakit lagi, berapa lama sakit lagi, akhirnya udah pinter kali Nabi Musa, besok-besok ngambil itu aja lagi. Nah, dia bersandarnya kepada daun itu, akhirnya kagak sembuh yang kedua kali. Ini menunjukkan yang nyembuhin siapa? Allah. Jadi kita jangan minta kepada selain Allah. Seperti apa? Kal asnam. Seperti kita minta kepada asnam. Apa? Topekong. Topekong. Patung. Ya. Ya sekarang kalau kita minta sama dia, dulu di zaman Rasul ada orang nyembah begituan, membah patung. Ya. Setiap dia pengen ke sawah disembah tuh patung sama dia. Ternyata pas nyembah kedua kalinya itu patung dikencingin sama musang. Lah kok tuan gue diem aja dikencingin? Nah, gitu. Gimana nih? Akhirnya dihancurin tuh patung sama dia. Apa-apaan nih? Masa tuan gue dikencingin diem aja? Rabbun ya bulu thu'luban, itu kan. Apakah ini yang dikatakan Tuhan? Ya, dikencingin ticing baik gitu. Bagaimana? Bagaimana dia bisa mengasih manfaat kepada orang lain sedangkan dia sendiri nggak bisa buat menolak bahaya? Gimana dia bisa ngasih manfaat buat orang lain? Dia sendiri disakitin, diam aja. Dikotorin, dinajisin, diam aja. Nah, kal asnam, jangan gitu. Wal kubur, kita minta ama apa? Jangan kita minta ama kubur. Tapi yang kita perlu luruskan di sini, kalau kita ziarah itu kepada para wali, kepada orang-orang soleh, bukan kita minta langsung sama kubur.
Tapi tetap mintanya sama siapa? Sama Allah. Tapi kuburan wali ini merupakan wasilah. Dia wali min auliyaillah, orang soleh, orang yang dekat kepada Allah. Secara otomatis kalau orang dekat kan pasti cepat. Kayak kita pengen minta proposal, minta bantuan, ada orang dalam yang dekat sama dia, kira-kira cepet gak tuh? Di ACC gak proposal kita? Ya begitu. Karena ada orang apa? Orang dalam. Nih, orang-orang soleh, para wali Allah itu merupakan para kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita jadikan sebagai wasilah, alat, sarana, perantara biar menyambungkan hajat kita kepada Allah. Itu maksudnya. Bukan berarti kita minta sama apa? Sama kubur. Ya. Jadi yang namanya ziarah kubur kagak bid'ah. Memang kita mintanya sama siapa? Tetap mintanya sama Allah, tapi melalui perantara siapa? Oh, para wali. Begitu. Nah, itu hikmah daripada salatul istisqa. Ini yang atas baca apa enggak nih? As'ilatun ini. Nah, ini as'ilatun ini artinya pertanyaan-pertanyaan. Jadi mau gak kira-kira nih antum aneh tanyain satu-satu? Ini bukannya kita nggak bisa baca, kagak ada baris Ustaz. Ya aneh bisa bacanya. Cuman antum yang aneh tanya nih bisa apa enggak? Nih sekarang nih, ma maknal istisqa? Apa arti istisqa? Ma hukmu salatil istisqa? Apa hukumnya salatil istisqa? Mata tusannu tilkas shalah? Kapan disunnahkan itu shalah? Malladzi yusannu lil imami qabla fi'lis shalah? Apa yang disunnahkan bagi imam sebelum dia salat? Isyrah kaifiyatus salatil istisqa. Terangin coba salatul istisqa. Mata yaktubul imam? Kapan si imam itu khutbah? Mal farqu baina khutbatil istisqa wa khutbatil 'id? Apa perbedaan antara khutbah istisqa dengan khutbatul 'id? Ma hikmatu salatil istisqa? Apa itu hikmah salatil istisqa? Kalau ane tanyain satu-satu besok kan gak ada yang ngaji. Nah, jadi yang ini dibaca jangan sama kita nih. Udah tadi. Nah, cuman gak ada yang tanya satu-satu. Ntar antum besok gak ngaji. Nah, sekarang mengenai masalah qasrus sholati, mengqasar salat. Ini yang terjadi banyak pertanyaan ketika kita sedang bepergian. Penting. Nanti niatnya insya Allah kita lanjut, kita fotokopi niatnya. Jadi biar antum kalau jalan ke sono kemari yang memang sudah diperbolehkan untuk mengqasar salat, jadi niatnya udah ada. Oh, kita hafal nih. Gitu. Atau antum foto di HP itu biar kagak hilang. Foto di mana? Di HP. Gak usah tempel di tembok. Kalau ditempel di tembok kayak ini, kayak anak SD ditanya, Mat, iya bu, coba doa pengen tidur Mat, baca itu doa pengen tidur. Akhirnya yang kedua ditanya murid yang kedua, ya, Leh, coba baca doa pengen tidur. Dibaca sama soleh, Allahumma jabni syaitan wa jannibi syaitana ma razaqtani. Lah kok baca doanya itu? Ya, Bapak biasanya pengen tidur baca itu. Kalau itu doa apaan? Doa apa itu? Aduh. Itu sih doa hubungan, ya kan? Doa pengantin baru kalau itu. Ya. Jadi kalau yang rahasia-rahasia masalah gituan jangan ditempel. Ketahuan anak ntar. Wapak-wapak taruh deh, simpen. Qasrus sholati, mengqasar salat. Artinya mengqasar itu artinya meringkas. Ada qasar, ada jamak. Kalau qasar yang tadinya 4 jadi 2. Kalau jamak kita gabung, kita himpun. Asar ditarik ke zohor. Atau jamaknya jamak takhir, zohor nanti kita sholatnya di asar. Nah ini qasar dulu nih yang kita terangin ini. Ya. Qasrus sholati, mengqasar sholat.
Apa dalilnya? Ada dalilnya. Kalau orang sekarang kan udah nanyain dalil mulu, dalilnya apa dalilnya? Dalil mulu, berdalil mulu. Jadi dalilnya itu sebelum ada ijma, itu firman Allah Ta'ala, wa idza darabtum fil ardi ay safartum fiha falaysa 'alaikum junahun an taksuru minas sholati. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, wa idza darabtum fil ardi. Darabtum itu artinya bukan mukul, artinya tapi safartum. Apabila kalian bepergian, melakukan perlayaran, melakukan safar fil ardi, di permukaan bumi. Di bumi ini, nginjak bumi kita. Atau bukan di bumi aja, wa mithluha al-bahru. Seperti kita jalan itu di mana? Lautan. Pakai apa? Pakai kapal. Ya, orang pergi haji kan pakai kapal dulu. Ya. Nah, bagaimana kata Allah Ta'ala, falaysa 'alaikum junah, maka tidak mengapa atas kalian. Artinya enggak dosa. Apa yang enggak dosa? Antaksuru minas shalah, bahwa kalian mengqosor salat. Enggak, kenapa tuh yang tadinya 4 kita ringkas jadi 2? Kagak dosa. Nah, pernah ada seorang bertanya, Ya'la bin Umayyah radhiyallahu anhu. Beliau bertanya kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, kata beliau, innama qala ta'ala wa in khiftum, jikalau kalian takut. Nah, kan kita aman katanya. Itu kan kalau takut. Lah kalau aman gimana? Boleh apa enggak kita qosor? Gitu. Kan keadaannya aman. Ya kan? Enggak genting dia punya keadaan. Bagaimana dalam keadaan aman? Ketika ditanya demikian Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu oleh seorang yang bernama Ya'la bin Umayyah, kata beliau, ajibtu mimma ajibta minhu. Saya juga heran, seperti apa yang kau heran? Ya, ini juga bingung, kata Sayyidina Umar bin Khattab, seperti apa yang engkau bingung juga. Ente bingung, Anda juga sama bingung. Kan aman situasinya. Maka apakah boleh dikosor? Gitu. Tapi ketika itu fasa'altu Rasulullah. Maka beliau bertanya kepada Rasulullah, Sayyidina Umar bin Khattab. Apa kata Rasulullah ketika ditanya, ya Rasul, kan keadaannya kita lagi enggak genting, tidak menakutkan keadaan kita, apakah boleh dikosor? Kan keadaannya aman. Tapi jawaban Rasulullah, shadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum. Shadaqatun ay hadhihi shadaqatun. Ini apa yang telah Allah Ta'ala berikan kepada kita, ini merupakan satu sedekah. Alaikum, buat Anda, buat kalian. Faqbalu sedekatahu, maka terimalah sedekah dari siapa? Dari Allah. Ini sedekah. Yang tadinya kita kudu 4, kita kerjain 2. Ini sedekah dari Allah. Bagusnya kita terima. Bagusnya kita apa? Kita terima. Nah, cuman ketika kita ngerjainnya yang kosor itu kudu ada ilmunya. Nggak boleh hanya sekedar diikut-ikutan tanpa ada pengertian, pemahaman dalam masalah kosor ini. Gitu. Ya. Jadi jangan hanya sekedar ikut-ikutan kita. Kalau ikut-ikutan ntar niatnya juga bingung. Ya. Kudu tahu, ada ilmunya. Gitu. Nah, bagusnya kalau perjalanan itu kita qosor. Kita qosor karena itu merupakan sedekah yang Allah Ta'ala berikan kepada kalian. Bagusnya kita terima. Artinya kita kerjain qosor tadi. Gitu. Ya. Ya. Padahal situasinya apa? Aman. Ya. Kalau begitu berarti firman Allah Ta'ala yang berbunyi in khiftum, itu kata seorang penyarah, laisa biqaidin, itu enggak mesti in khiftum. Bukan menjadi satu ikatan, bukan menjadi satu qaid.
Jadi sekalipun dalam keadaan aman, tidak genting, bolehlah kita untuk mengqashar salat kita. Gitu. Ya, jadi boleh buat kita qashar salat kita. Ya juzu lil musafiri, boleh bagi orang yang musafir. Ya juz, boleh. Ya juzu lil musafiri, boleh bagi orang yang hendak, atau lil musafir ini bagi orang yang praktis untuk berlayar. Karena orang ini cuman kita lihat dulu, berlayar ini ada macam-macam hukumnya. Ahkamu safar itu bisa jadi wajib, bisa jadi makruh, bisa jadi haram, bisa jadi mubah, bisa jadi sunnah. Kita jalan, berlayar, pergi ke sono, hukumnya wajib seperti apa? Seperti kita kasafar li isqati fardil haji wal umrah. Seperti kita jalan keluar sana, apalagi kita sampai keluar negeri untuk mengerjakan, menggugurkan fardunya haji ataupun umrah. Jadi jalannya kita buat pergi haji untuk menggugurkan fardu haji, maka di situ perjalanannya hukumnya apa? Wajib. Atau li talabil ilmil wajib, untuk mencari ilmu yang wajib. Kagak ada yang ngajarin di kampung kita sampai kita keluar sono, keluar kota, keluar negeri umpamanya. Berarti perjalanan kita safarnya hukumnya safar wajib. Ada lagi yang kedua, kalau safar itu hukumnya sunnah. Seperti apa? Kas safar li ziyaratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti kita berlayar itu tujuannya untuk berziarah ke makam Rasulullah. Nah, jadi safarnya kita, berjalannya kita itu hukumnya sunnah. Atau buat silaturahmi, ente pengen kemana? Ke Bandung, ane pengen silaturahmi. Nah, ada lagi yang ketiga, berlayar itu hukumnya mubah, artinya boleh-boleh aja. Kas safar litijarah, seperti kita melakukan perjalanan dengan niatan tujuan kita untuk berniaga, buat dagang. Ente pengen ngapain ke Gresik? Orang pengen nahul, dia pengen jualan gitu. Anda pengen dagang. Nah, itu berarti safarnya safar apa? Mubah di situ. Ada lagi yang keempat, kalau kita safar hukumnya makruh. Seperti apa? Kasafar litijara fi akfanil mauta. Seperti kita berlayarnya untuk dagang, tapi dagang kain kapan. Kita keluar jalan dari rumah kita menuju keluar kota, keluar negeri, kayak mana kayak perjalanan yang jauh. Ya, nah maka niatnya kita keluar itu buat dagang, tapi dagang fi akfanil mauta, dagang kain kapan. Ente ngapain ke Aceh? Banyak yang mati noh, ane penjualan kain kapan. Nah itu hukumnya apa? Makruh. Makruh. Atau buat main-main, tapi bukan main-main yang haram ya, buat main aja, makruh juga buat main-main. Yang kelima, hukumnya haram. Kalau kita jalan berlayar hukumnya haram. Kasafari zaujati min ghairi idzni zaujiha. Seperti berlayarnya seorang istri tanpa izin suami. Dia berangkat kemana aja juga, kalau nggak ada izin sama suami mah tuh, sekalipun tujuannya baik tetap kagak boleh. Hukumnya apa? Haram kalau nggak dapet izin. Kalau sekarang mungkin kalau kita tanya kemana loh, dikata bawel kita, nggak masuk nih. Tapi memang hukum seperti itu. Makanya kalau kita baca kitab Uqudul Jan itu kena banget, mentok banget tuh perempuan, istri kena banget itu. Ya, kegigit dia tuh, ya, kecentil dia tuh. Ya. Jadi kudu apa? Kudu izin. Nggak boleh kagak apa? Nggak izin. Ya. Jadi kalau istri sekarang begitu nggak? Kebanyakan gitu. Begitu nggak?
Jalan-jalan aja. Bang, gue pengen jalan dulu, angkatin jemuran dong kalau hujan. Wah, gila. Songong kan gitu. Ya, izin kagak apa kagak. Ya. Sebenarnya rumah tangga itu bakal awet kalau kita mengetahui hak dan kewajiban. Kita kudu tahu kewajiban kita sebagai suami apa, istri kudu tahu kewajiban istri apa, dan juga mengetahui sama-sama menjalankan haknya, mendapatkan hak, menjalankan kewajiban dan juga mendapatkan hak kita. Hak kita nih dari istri kita apaan? Hak istri nih, ya, yang harus kita tunaikan ke istri, kan dia dapat hak. Berarti kita kewajiban kita kepada istri apaan? Nah, kalau kita tahu, kita pahami, kita amalkan, insya Allah rumah tangga bakal tahan lama. Ya. Jadi semuanya memang kudu ada ilmu. Ya. Nah, tadi itu perjalanan wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Ya. Nah, itu nanti berkaitan dengan perlayaran, apakah diperbolehkan qasar atau tidak. Nanti ada tuh asin bis safar, asin fis safar, asin bis safar fis safar. Ini bakal ada di sini ntar. Ya. Nah di sini apa? Ya juzu, boleh. Ya. Boleh di sini. Ya. Kenapa diperbolehkan? Lil musafiri, bagi orang yang berlayar, an yaksuras salatar rubaiyatan. Diperbolehkan bagi orang yang musafir untuk mengqasar salat yang bangsa 4 rakaat. Ya. Kenapa diperbolehkan? Karena yang namanya as-safar itu qit'atun minal azab. Ya, artinya apa? As-safar qit'atun minal azab, al-masaqqa al-hasilah lahu minar rukub wal masyi ma'al alami. An-nasyi'i min tarkil ma'luf minal watani wa ghairihi. Biasanya kita kalau kita berjalan jalan-jalan itu pasti ada aja itu kesulitan yang menimpa kita. Entah dari segi kendaraannya, kita was-was kadang-kadang. Takut nih selamat apa enggak. Kan begitu. Ya. Kita kadang-kadang apa? Kagak nyupir kagak apa, tapi nyampe rumah mah capek-capek juga. Ya kan? Kita cuma sekedar naik tuh, ya. Ongkos umpamanya kita gratis di dalam bis, dalam mobil kita dapat makanan, snack juga dapat. Gratis dah. Tapi nyampe rumah capek enggak? Padahal yang bawa mobil bukan kita. Nah, itulah yang dirasakan ketika kita apa? Kita berlayar. Ya. Belum lagi berpisah dengan anak istri kita, kalau istri nggak ikut, anak nggak ikut. Ya, kita di luaran sono, luar kota sono, luar negeri sono, pasti sampai sono kepikiran nggak anak istri? Kepikiran. Ada rasa rindu, ada rasa kangen, kan begitu. Itu yang namanya safar tuh begitu. Ya. Pasti ada aja di situ. Ya. Ada yang mengatakan li'anna fihi firaqal ahbab, li'anna fihi firaqal ahbab. Karena dalam berlayar itu kita berpisah dengan orang-orang yang kita cintai. Itu. Lil musafiri, boleh bagi orang yang berlayar, yang musafir. Jadi maksudnya al musafir di sini al mutalabbis bis safar. Artinya orang yang sudah betul-betul melakukan perjalanan. Kalau kita baru di rumah belum boleh. Udah keluar baru silahkan. Kita belum jalan, belum apa di rumah. Oh, udah mau kosor aja dah. Belum bisa. Ini al-musafir di sini artinya al-mutalabbis bis safar, yang sudah melakukan ataupun praktis dalam perlayaran. Artinya udah ngelakuin apa? Perlayaran, perjalanan di situ. Ya. Ya. Tapi kalau baru dia niat doang, saya pengen azam nih, pengen berlayar, akan belum namanya itu. Belum, udah berangkat belum? Belum. Itu bagaimana? Boleh nggak? Nggak boleh, karena dia belum apa? Belum berangkat. Gitu.
Apa yang boleh? Nah, di sini an yaksura. Kalau kita belajar nahu di situ an wa madakhalat alif fi ta'wilil masdar fi mahalli raf'in fa'il. Yajuzu al-qasru gitu takdirnya tuh. Yajuzu lil musafiri qasrus salatir rubaiyati gitu. Kalau kita belajar nahwu. Boleh mengqasar salat ar-rubaiyata yang bangsa apa? 4 rakaat. Nah, cuman bolehnya itu salat yang memang salatnya itu salat fardu. Yeah. Ustadz, bagaimana kalau sholat sunnah? Nggak boleh sholat sunnah sih. Ya. Nah, sekarang bagaimana kalau umpamanya kita ada apa? Nah, orang ada apa biasanya itu? Nazar. Kalau saya sukses, saya pengen sholat duha. Ya kan? Nah, kan dengan sebab nazar yang sunnah itu kan jadi wajib. Sekarang kita dalam perlayaran, kira-kira boleh nggak kita qasar? Saya nazar pengen sholat duha 4 rakaat, kan jadi wajib itu. Tadi kan yang namanya sholat qasar kan terjadi kepada sholat yang apa? Yang wajib. Nah, sekarang andai kata ada sholat sunnah kemudian kita nazarkan, maka hukumnya jadi wajib. Apakah sholat sunnah tadi yang sekarang jadi wajib, apakah boleh kita qasar? Boleh enggak? Diem baik ini para fuqaha. Nah, di sini maksudnya yang wajib di sini adalah yang memang asalnya sudah wajib. Maghrib, Isya, kan asalnya emang udah 4 rakaat wajib dia mah sholatnya. Zuhur emang sholat wajib, emang asalnya sudah wajib. Asar memang asalnya sudah wajib. Tapi kalau yang tadi kita nazarin, wajibnya itu li'aridin, karena datang baru dengan sebab kita nazarkan, maka hukumnya jadi wajib. Ketika kita dalam perlayaran pengen mengqasar sholat yang nazar tadi, maka tidak diperbolehkan. Nggak boleh. Paham kan ya kira-kira? Insyaallah. Nah, udah bunyi. Ya, jadi sekian dulu nih. Kalau dilanjutin ntar malah pusing. Nah, jadi tandain tuh. Panjang umur, sehat walafiat. Kita terusin, insyaallah nanti niatnya saya fotokopi, saya bagi-bagiin. Ya, panjang umur lagi, kalau hatam kita ke puncak ini. Sambil kita praktekin jamak qasar, jadinya maksudnya begitu. Niatnya udah dapat kan gitu ya kan. Al-Fatihah.